sekali bisa berjumpa dengan kalian semua. Adik-adik, hari ini kita sedang merayakan Paskah. Wah, Paskah itu apa? Ya, Paskah itu kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak akan menceritakan bagaimana peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, saksikan video berikut ini. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke taman untuk berdoa. Dia sangat sedih karena dia akan menghadapi kematian. Ada seorang bernama Yudas yang adalah muridnya. Ia datang dengan beberapa orang untuk menangkapnya. Petrus, salah satu murid yang mengasihi Yesus, sangat marah. Ia mengambil pedang. Ia memotong telinga salah seorang yang ingin menangkap Yesus dengan pedang. Tetapi Yesus tidak mau temannya menyakiti orang lain. Jadi Yesus menyembuhkan dan menyerahkan diri untuk ditangkap. Ketika Yesus dibawa pengadilan, salah seorang yang sangat berkuasa di kota, Pontius Pilatus, ingin melepaskan Yesus karena Yesus tidak bersalah. Tapi banyak orang ingin Yesus mati. Mereka tidak percaya kalau dia adalah anak Allah ataupun raja segala raja. Sekalipun Yesus telah melakukan banyak mukjizat, mereka tidak percaya. Mereka marah dan mulai berteriak, "Bunuh dia! Bunuh dia!" Pontius Pilatus menyerahkan Yesus kepada prajurit. Para prajurit mempermainkan Yesus dan mengenakan mahkota duri kepadanya dan memakunya di atas kayu salib. Banyak orang yang menontonnya, tetapi tidak semua menginginkan Yesus mati. Ibunya dan teman-teman dekatnya berada di sana juga. Mereka juga merasakan kesedihan pada saat Yesus di atas salib. Matahari berhenti bersinar selama 3 jam pada tengah hari. Tapi prajurit mengolok dia. Mereka berkata, "Bila engkau sungguh anak Allah, mengapa engkau tidak memanggil malaikat untuk menyelamatkanmu?" Mereka terus mengolok-oloknya. Tuhan Yesus bisa saja memerintahkan malaikat untuk menyelamatkannya. Tetapi ia tidak mau. Karena ia mencintai kita. Ia ingin menyelamatkan kita. Malah ia berdoa kepada Bapa. "Bapa, aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu." Pada saat itu juga Tuhan Yesus mati. Pada saat Yesus mati, tiba-tiba tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi. Apa yang telah terjadi? Lalu berkata, "Sungguh, ia adalah anak Allah." Kemudian Yesus dimasukkan ke dalam kuburan yang ditutup dengan batu yang besar. Murid-murid Yesus berkata bahwa ini bukan akhirnya. Tapi pada hari yang ketiga, malaikat menggulingkan batu tersebut. Jadi, semua orang bisa melihat bahwa kuburnya kosong. Pada saat itu, ada murid Yesus yang datang pagi-pagi hendak melihat kuburnya. Namun, malaikat itu berkata, "Yesus sudah tidak ada di dalam kuburnya. Dia telah hidup. Dia telah bangkit." Ya, Yesus bangkit. Dia hidup. Wah, ini
Ini sepertinya mustahil, tetapi itulah yang terjadi. Benar, Yesus hidup karena Dia adalah Tuhan. Dia telah mati, Dia telah bangkit, dan Dia hidup. Yesus hidup. Hale, Tuhan Yesus bangkit. Dia hidup, hidup selamanya. Ya, betul sekali adik-adik. Kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tapi Dia adalah Tuhan yang hidup. Kenapa Dia harus mati? Kenapa harus disalibkan? Karena adik-adik, manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Sehingga upah dosa adalah maut. Dan kalian tahu, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maka itu adik-adik, Tuhan mengorbankan dirinya disalib untuk menebus dosa kita semua. Dan Yesus adalah juru selamat. Tuhan menyelamatkan kita dari dosa kita. Tuhan Yesus membawa dirinya sebagai korban untuk menghapus dosa manusia. Jadi, jika kita berbuat dosa, apa yang harus kita lakukan? Adik-adik, kita harus datang kepada Tuhan, mengakui semua dosa dan kesalahan yang kita buat. Karena Tuhan mencari anak-anak yang mau mengakui seluruh dosanya. Apakah kamu mau mengakui dosamu? Ya, adik-adik, kalau kamu mengakui dosamu, dan Tuhan akan mengampuni dosa kita. Karena adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus mengampuni dan menghapus dosa kita. Jadi adik-adik, saat ini, ayo kita akui kesalahan kita akui segala dosa kita di depan Tuhan. Adik-adik, apa dosa yang masih suka kamu lakukan? Apakah berbohong, nakal, menyakiti hati orang lain? Adik-adik, yuk kita datang sama Tuhan, kita minta ampun. Yuk adik-adik, sungguh-sungguh ya, tidak main-main. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, aku datang kepada Engkau. Aku mengakui Tuhan, segala dosa yang aku buat. Ayo adik-adik akui dosa apa yang sering kali kalian buat. Mungkin kamu suka nakal, atau kamu masih suka berbohong, atau kamu masih suka menyakiti hati orang lain. Akui adik-adik. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang memulihkan hati kami. Engkau yang mengampuni segala dosa kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau membuat kami menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang terbebas dari dosa. Kami tidak mau hidup dalam ketakutan Tuhan, tapi kami mau hidup di dalam terang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau hidup kami selalu berada di dalam Engkau. Dan kami mau Tuhan terus berjalan sesuai firman-Mu. Dan kami tidak akan mau lagi Tuhan melakukan kesalahan yang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Adik-adik, tenang ya rasanya ya. Kita sudah mengakui kesalahan kita dan Tuhan mengampuni setiap dosa kita. Jadi adik-adik, jangan lagi kita lakukan segala dosa yang dulu pernah kita buat. Kita bertobat dan terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang kakak mengingatkan adik-adik ayat firman Tuhan hari ini, ayat emas kita ya. Dari Roma 10 ayat 9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita kakak hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, kita tutup ibadah hari ini. Kita mau tutup mata kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu. Kalau kami boleh sehat sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau juga menyertai kami sekeluarga, Engkau juga memberkati kami sekeluarga ya Tuhan. Kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan juga menjaga mereka dari pandemi COVID-19 ini. Biar mereka boleh sehat selalu, mereka boleh tercukupi akan segala kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan dari pandemi COVID-19. Dan juga Tuhan boleh memberikan kemakmuran atas bangsa dan negara kami, pemulihan di dalam ekonomi atas bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan melawan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Walau lewat ibadah online, kami percaya Engkau juga memberkati jemaat-jemaat yang ada ya Tuhan. Adik-adik kami boleh melihat biar Tuhan lewat ibadah online ini mereka boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu, di dalam iman kepercayaannya. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau tutup ibadah hari ini, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.